Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, قبل استمرارنا في تعلمنا في هذه الليلة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا جميعا. Semoga yang sakit dari kita dan mereka, semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga pula Allah anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, serta kejayaan, kemakmuran, kesentosaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, iltaqaina marratan saniyatan fi hadhil lailah, lailah as-sabat, al-jum'ah lailan. Nahnu najtami'u marratan saniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah, khassatan fi darsil uslub al-mawjud fi kitabil Mumtaz al-juz' al-awwal. Waqad ta'allamna fil usbu'il madi هذا الكتاب تحت الموضوع المدعي وهو الموضوع التاسع عشر من هذا الكتاب. وقد تعلمنا وبحثنا معا الفقرة الأولى وكذلك الفقرة الثانية. وقد تعلمنا جيدا إن شاء الله وتفهمنا وتدربنا كذلك في الفهم عن المقالات أو الجمل الموجودة في هاتين الفقرتين في هذا الموضوع المدعي.
طيب أيها الإخوان والأخوات, في هذه الفرصة نحن نود أن نستمر إلى الفقرة الثالثة. Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perenggan atau alinea yang ketiga, paragraf yang ketiga. Baik, ana aktub awalan ala saburah wa aftah lakum awalan as-saburah ya wa marah. ايش مكتوب؟ Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan tuliskan jumalan fajumalan. Saya akan tuliskan beberapa kalimat atau jumlatan fajumlatan min al-faqra al-thalitha al-mawjuda fi hadha al-mawdu' al-mudda'i. Fatafaddalu an taftahu kutubakum illam taftahu wa in fatahtum falahidhu ma'i. Kalau sudah buka silakan sambil perhatikan bersama saya ya. As-Safhah At-Tasi'ah was-Sab'un, halaman 79, muka surat 79. Wa ba'da an dhahaba wa ba'da an dhahaba ad-dubbu نزل ذلك المدعي عن الشجرة. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita dulu pernah menyampaikan tentang an-masdariyah dan sudah berulang mungkin bahasan an-masdariyah ini, dan pada judul ini fi hadzal mawdu' najidu marratan saniyatan an-masdariyah. Pada topik ini, pada judul ini kita juga temukan lagi an-masdariyah, yakni an wa hadzal harfu, huruf ini ya'ti ba'da kalimah ba'da. Huruf an ini datang setelah kata ba'da. Nah, lahidhu, perhatikan, adatan biasanya idza wajadna an fayati fa'ata ba'daha fi'lun mudhari'un. Kalau kita menemukan an, maka sesudahnya itu datang fi'il mudhari'. An yadhhaba. Biasanya begitu kan ya? Ya. Walakin najid huna fi hadhil jumlah atau fi hadzal mawdu' nahnu najid anna ba'da'an fi'lan madhiyan. Dalam kalimat ini kita temukan setelah an justru fi'il madhi walaysa fi'lan mudhari'an, bukan fi'il mudhari'. Nah, apakah ini berbeda atau seperti apa? Nah, ketahuilah, i'lamu anna anhuna nafsu an. An di sini adalah sama-sama an, kama kanat hiya ta'ti qabla fi'lil mudhari', sebagaimana ia datang sebelum fi'il mudhari'. Yakni anna hadzal harfa, huruf an ini, huwa an masdariyatun, an masdariyah juga. Walakin ya'ti ba'daha fi'lun madin, tetapi datang sesudahnya fi'il madhi, yakni zahaba. Nah, as-su'al, limadza ya'ti ba'da'an fi'lun madin? Kenapa datang setelah an itu fi'il madhi? Nah, al-jawab, li'anna qobla'an kalimatu ba'da. Karena sebelum an ada kata ba'da. Dan ba'da itu maknanya adalah setelah. Setelah berarti qad mado, sudah lewat. Nah, walidzalika la budda an ya'tiya ba'da'an fi'lun madin. Oleh karena itu, setelah an harus datang fi'il madhi, walaysa fi'lan mudhari', dan bukan fi'il mudhari'. Walakin idza kanat al kalimah qabla an
masalan qoblaan fala budda ayyatiya ba'daan fi'lun mudhari'un. Qobla sebelum, maknahu sebelum berarti belum terjadi. Nah, karena belum terjadi, walidzalika la budda ayyakunal fi'lu fi'lan mudhari'an. Oleh karena itu maka fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari. Kalau qoblaan yadhhaba. Gitu ya. Qoblaan yadhhaba. Wa hadza syai'un mu'tadun. Ini sesuatu yang biasa. Wa hadza syai'un lazim, sesuatu yang lazim. Ba'daan la budda ayyatiya ba'daha fi'lun mudhari'un illa idza kana qoblaan kalimatu ba'da. Kecuali jika sebelum an adalah kata ba'da. Idza kanat qoblaan kalimatu ba'da fala budda ayyatiya ba'daan fi'lun madin. Bapak Ibu, saya berbicara bahasa Arab ini untuk melatih sambil mengingat uslub yang sudah pernah kita pelajari. Wa nas'alukum hal antum tafhauna ma aqulu lakum anifan? Apakah Bapak Ibu semua bisa memahami apa yang saya tadi baca, yang tadi saya sebutkan? Fahim tu ya Ustaz. Paham ya? Sedikit-sedikit ya, tak apa ya? Fahim tu separuh. Ba'don. Kalau ba'da diikuti fi'il madhi, kalau qabla diikuti fi'il mudhari. Ya. Paham yang tu. Kalau setelah an, setelah an itu, selepas an itu harus fi'il mudhari. Kecuali kalau sebelumnya diawali oleh ba'da. Itu saja. Jadi ba'da itu istisna, pengecualian. Ba'da itu istisnaun, istisna. Bapak Ibu sudah belajar kan huruf istisna ya? Ya. Tuh. Istisnaun. Istisna itu apa? Melainkan ya? Pengecualian. Pengecualian, oke. Pengecualian, exception. Pengecualian. Teori umumnya atau aturan dasarnya, kalau kita menggunakan an, maka sesudahnya harus berupa fi'il mudhari. Dan an itu menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Karena itu maka an disebut dengan harfun nasbi. Ini teori umumnya. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun mudhari'un. Kemarin sudah kita belajar la budda ya. La budda itu harus kan? Ya. La budda ayyatiya. Yatiya apa? Atayati datang kan? Ya. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un pada dari yatiya. Sebentar. Saya akan tuliskan ya untuk melatih nih sambil belajar. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun madhi. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun madhin. Nah, fi'lun madhin ini kenapa lun? Fi'lun karena fa'il dari yatiya. Harus datang setelah an adalah fi'il madhi. Gitu. Idza kana qablaha atau gini. Idza kanat qablaha, qablaha hanya kepada apa? Kepada an. Idza kanat qablaha ba'da. Idza kanat qablaha kalimatu ba'da. Tuh. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun madhin idza kanat qabla kalimatu ba'da. Setelah an harus datang fi'il madhi jika sebelumnya berupa kata ba'da. Sedangkan kalau bukan diawali oleh ba'da, maka
setelah an itu harus fil mudhari. Qabla an yadhhaba. Kalau misalkan kata yang lain, ila an yadhhaba, min an yadhhaba, ala an yadhhaba, semuanya kecuali ba'da saja. Begitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nastamir. Idan. Apa artinya idan? So gitu ya. Jadi So, bahasa Arabnya so itu bahasa Arabnya idan. dan Idan itu penulisannya begini. Saya tuliskan. Penulisan dari kata idan. Ya ini yang an lan idan kai itu. Artinya jadi begitu ya. Jadi. Dan saya tak ada nampak tulisan Ustaz. Nampak tak? Saya tak nampak lah. Idan. Bagaimana Puan? Bagaimana Ibu? Tak nampak. Scroll ke bawah sikit. Bila scroll ke bawah, dia jadi line, panjang pula. Tak ada. Boleh. Tercakar pula. Cakar tulisan telunjuk saya yang cakap jadi line lurus ke bawah. Oh, tak ada. Awak kena tepi tu kan ada arrow tu kan. Klik arrow tu dulu jadi jangan tulis. Kalau tulis jadi line-line nanti. Ada line-line. Itu yang mana? Arrow yang mana ni? Yang tepi sebelah kanan tu kan. Ada tanda arrow, ada tanda pencil kan. Klik arrow tu jadi awak tak tertulis-tulis. Kalau awak klik pencil nanti tertulis-tulis bergaris. Itulah dia. Mana ada pensel apa semua ni tak ada pun. Kan atas pencil tu kan ada arrow, select. Ustaz tahu kan Ustaz? sebelah kiri tu. Sebelah kiri. Yang dot-dot ni ke? Sekejap. Bukan. Bawah daripada tulis kelas khusus uslub tu kan ada lambang-lambang pensel, lambang ada tulis huruf T. Dia ada kan lambang, ada lambang minus, plus and then 75%. Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri secara melunjuk apa? Ke depan. Horizontal, vertical. Sebelah kiri vertical. Hilang pula. Aduh, hai. Sudah. Bagaimana Puan? Udah temu belum? Belum, hilang terus. Tak. Sekejap. Oke. Baik. Saya pindah ke page 2 saja kalau gitu. Barangkali berbeda. Oke. Saya tulis ya. Wa ba'da. Nampak tak? Tengok ni Mili. Mak tak faham. Ibu Misama sekarang bisa lihat, bisa tengok tak? Saya tengok nama-nama yang berterbangan. Oh, masih. Masih berterbangan. Masih berterbangan lagi. Aduh, hai. Nanti saya panggil anak saya ni tunjukkan apa benda ni. Nanti lepas kelas suruh Ustazah Hajbi ajar kita. Ini kelas, ni dah tulisan dah nampak ni. Tulisan dah nampak. Nanti. Tulisan udah nampak belum tulisan saya Ibu? Kecil je. Boleh. Kalau kecil boleh besarkan. Boleh besar. Itu boleh besarkan. Nampak Nazala Zalika. Wabadaan zahabat dubbu. Dah tu okey lah tu. Ibu sudah bisa melihat ya Ibu Misama ya? Ya, dah nampak dah tulisan. Oke. Tapi itulah yang sebelah kiri ni memang kosong sebelah kanan ni memang kosong ya. Page dia nampak setengah aja. Tak ada, itu kan bawah dia kita boleh scroll kiri kanan atas bawah. Ada line tu kan kat bawah sekali tu. Boleh scroll. Ni bukan yang ni. Ada makanan. Oke. Yang penting sekarang Ibu Misama bisa tengok tulisan aja dahulu. Nanti yang lain-lain bisa berkembang ya. Oke. Kembali. Wa ba'da an dhaba dubbu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada kata ba'da, kemudian selepasnya kita gunakan an masdariyah, Ini tulisan. maka fi'il sesudah an itu menggunakan fil madhi. Itu. Makanya wa ba'da an dhahaba. Nah, hal seperti ini jarang-jarang orang temukan. Biasanya orang itu mengira bahwa apabila ada an, maka sesudahnya harus fil mudhari. Ya. Biasanya begitu. Dan Itu teori sebelum umumnya. dia pun ada PL kan Ustaz. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, kalau ada an sebelumnya ada PL, kemudian jumpa lagi PL baru dia letak an masdariyah. Betul kan Ustaz? Bagaimana Ibu?
kalau biasanya kalau saya tengoklah kalau ayat suci Al-Quran tu kalimat an ni sebelumnya dia bukan isim, biasanya dia adalah fi'il. Kemudian jumpa lagi fi'il, dia akan jumpa an masdariyah untuk diikuti dengan fi'il mudhari yang berubah daripada marfu menjadi mansub. Ya. Selalunya begitulah. Hari ini dapat ilmu baru. Betul. Setelah an itu selalunya atau biasanya fi'il mudhari. Itu teori dasarnya begitu. Kecuali kalau sebelum an berupa kata ba'da. Kalau an diawali oleh ba'da, maka fi'il sesudah an itu harus fi'il madhi, bukan ba'da an yadhhaba, tetapi ba'da an dhahaba. Kenapa? Logikanya karena ba'da itu maknanya setelah, sesudah, selepas, berarti sudah lewat kan kejadiannya. Maka gunakan fi'il madhi, karena madhi itu maknanya sudah lewat. Maka ba'da an dhahaba. Namun begitu, meskipun dhahaba ini fi'il madhi, tetapi an di sini sama sebagai an masdariyah. Sama-sama an masdariyah. Sehingga kalimat an dhahaba ini masdar muawwal sama-sama. Annya an masdariyah. Nah, maka rangkaian kata an dhahaba itu sama merupakan masdar muawwal. Tetapi bedanya kalau an yang diikuti oleh fi'il mudhari, maka an di situ berfungsi menasobkan fi'il mudhari. Ba'da an yadhhaba. Tetapi kalau setelah an itu fi'il madhi, maka fi'il madhi tidak berubah oleh an, dan an tidak berfungsi sebagai huruf nasab ketika sesudahnya adalah fi'il madhi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ba'da an dhahaba ini masdar muawwal, kita tukar menjadi masdar sharih, bagaimanakah? Ba'da bidubbi. Ba'da Dhihab. Nah, bidubbi. Nah, sebentar. Masdar dari dhahaba yadhhabu apa? Zihab. Bukan. Zahab. Oh, zahab. Oh. Fathah, bukan zihab. Jadi masdar dari dhahaba adalah zahabun. Zahaba yadhhabu zahaban, bukan zihaban. Oh, zalnya bari atas ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Zalnya bari atas ya. Apa Ibu? Selalu saya ingat kalau zahaba yazhabu zihaban. Oh, bukan. Yang benar zahaban. Oh, zahaban. Zahaban wa iyaban, pulang dan pergi atau pergi dan pulang. Jadi ba'da zahabid dubbi. Saya juga dulu mengira bahwa masdar dari zahaba adalah zihabun. Kita biasa mengucapkan zihabun. Namun setelah kita tengok dan sering kita baca dari teks-teks Arab yang lain, yang benar adalah zahabun, bukan zihabun. Masyaallah, barakallah. Nah, jadi ba'da zahabid dubbi. Nah, ketika an dhahaba diubah menjadi masdar sharih, maka katanya menjadi zahabun. Diawali oleh ba'da adalah dzarf zaman, maka zahabi adalah mudhofun ilaihi, dan mudhof ilaih harus kasrah. Tetapi kemudian zahabi dimudhofkan kembali kepada ad-dubbi sehingga tanwinnya hilang, maka menjadi ba'da zahabi ad-dubbi. Di sini ad-dubbi menjadi mudhof ilaih dari zahabi. Ketika zahabi adalah masdar sharih. Namun ketika an dhahaba menggunakan masdar muawwal, maka ad-dubbu i'rabnya adalah fa'il dari dhahaba. Jadi fa'il itu ketika diubah pola kalimatnya dari fi'il menjadi isim, fa'il bisa menjadi mudhof ilaih dari isim sebelumnya. Fa'il itu bisa menjadi mudhof ilaih dari fi'il yang telah diubah menjadi isim. Zahaba fi'il madhi, ad-dubbu fa'il. Nah, ketika kata zahaba diubah menjadi isim, zahabun, maka ad-dubbu semula adalah fa'il dari zahaba. Ketika zahaba sudah ditukar menjadi masdar sharih, maka ad-dubbu fa'il tadi
berubah menjadi mudhof ilaih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Sedangkan wa ba'da ada huruf wawu di sini, wawunya huruf apa ini? Istinaf ya. Permulaan. Istinaf. Tidak ada yang sama sebelumnya. Wa ba'da an dhahaba dubbu nazala dzalikal mudda'i 'anis syajarati. Nazala fi'lun madin, fa'ilnya kemana? Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Huwa kembali kepada dubbu. Ya kan? Ya. Nazala fi'il madi mabnin ala fathi. Mana fa'il dari nazala? Dzalika. Maaf. Tadi salah, maaf. Tadi Tak salah tu sebut. sebab Ustaz, tak boleh. Maaf. Tadi nazala fa'ilnya bukan ad-dubu, tapi Bukan. dzalika. Dzalika mudda'i. Dzalika. Maaf, tadi saya salah sebut ya. Mohon maaf. Nazala fi'lul madin mabniun ala fathi. Mana fa'ilnya? Dzalika. Nah, penjelasan dzalika apa? Ismul isyarah. Ismu isyarah. Ismul isyarah mabniun ala fathi. Fathi. Mabniun ala fathi. Fi Fi mahalli raf'in. raf'in Fa'il. fa'ilun. Itu. Ini dzalika. Al-mudda'i semula Badal. adalah mudda'imu, semula ya. Tapi Badal. kan harokat doma dibuang. Ya. Karena huruf terakhirnya huruf ya yang diawali oleh kasroh. Ini yang dalam ilmu nahwu disebut dengan mangkus ya, isim mangkus. Isim mangkus. Ismun mangkusun. Mangkus tuh begini tuh mangkusun. Kalau Bapak Ibu menemukan isim yang ujungnya berupa huruf ya dan sebelum ya-nya berharokat kasroh, maka isim itu disebut dengan isim mangkus. Begitupun kalau fi'il mangkus. Itu kayak yashtari itu fi'il. Ada ya sukun, sebelumnya kasroh. Boleh sebut fi'il mangkus ya Ustaz? Ya kalau fi'il berarti fi'il mangkus. Kalau isim mangkus. Oh, hari ini baru pertama kali sih dengan fi'il mangkus. Ya. Baik. Al-mudda'i adalah apa kedudukannya? Badal. Badalun. Badalun. Badalun li dzalika. Li dzalika. Wa badalul marfu'. Ini marfu'un. Wa badalul marfu'i Marfu'un. marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun Muqaddarah. Alali. Ya. Ya. alal ya. Alal ya. Alal ya gitu ya. Atas domanya ditakdirkan atas huruf ya gitu. Jadi al-mudda'i adalah badalun li zalika. Maksudnya untuk kata zalika. Wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun alal ya. Itu. Sudah ya? Anis syajarati an harfu jarin mabnin ala apa nih? Mabni sukun. Sukun ala kasroh. Sukun asalnya sukun an. Mabniun ala sukun. Kenapa dibaca kasroh ani? Sakinain. Ya, an huruf jar, an sukun. Alif lam juga kan sukun. Sukun ya. Karena ada dua pertemuan sukun, dua huruf yang sukun, maka salah satu yang huruf yang pertama dihidupkan. Menghidupkannya dengan harokat kasroh, karena kasroh itu harokat paling bawah. Yang sukun itu kan mati, harokat sukun itu mati. Kalau orang mati mau hidup, maka harus dari bawah dahulu, yakni harokat kasroh. Jadi anis syajaroti an harfu jarin mabni ala sukun asyajaroti majrurun wa alamatu jarri kasroh dhahira fi akhirih. Udah jelas ini ya? Udah. Nastamir. As-safa ba'daha wa aqbala nahwa wa aqbala nahwa rafiqihi ini kita sudah temukan dua kali kata nahwa. Biasanya kita tahunya nahwa itu ilmu nahwu ya,
Ya. Ilmu nahwu. Nah, ini dalam kalimat ini kita temukan ada makna lain dari nahwa. Ya, ini bukan hanya ilmu nahwu, tetapi sini maknanya adalah ila. Waqbala nahwa. Waqbala nahwa. Rafiqihi wa huwa fi syiddatil khajali. Wa huwa fi syiddatil khajali. Wa huwa fi syiddatil khajali. Wawu huruf apa ini? Wawul hal. 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 Waqbala, wawu. Wawul hal, Ustaz. Wawu. Bukan, atof dong. Apa? Aqbala, kamu atuf kepada nazala. Oh, wa akbala. Bukannya wahwa. Ya, waqbala wawunya huruf atof. Ya. Kalau wawu fi syiddatil hajal, oh ya, oke. Nah, wawu di sini waqbala wawunya harful atfi kan? Ya. Harful atfin mabniun ala fathi. Aqbala ma'tufun. Huwa fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila zalikal mudda'i. Tadi ada al-mudda'i itu badal ya. Mana mubda minhunya? Zalika. Oke. Nahwa. Nahwa. Nah, nahwa ini apa nih? Fathah. Nahwa ini zaraf. Dorob apa? Zaraf makan. Dorob makan. Maknanya sama dengan ila. Tetapi jenisnya dorob. Dari mana kita tuh ini jenisnya dorob? Perhatikan huruf terakhirnya fathah. Seperti qobla, ba'da, inda, amama, tahta. Itu dorob. Nah, lalu kita tentukan ini dorobnya zaman atau makan. Kalau zaman kan masa, waktu. Kalau makan tempat. Nah, nahwa itu kan menuju. Menuju itu di sini ke tempat atau ke waktu, ke masa. Tempat. Makanya dorful makan. Dorful makan gitu ya. Rafiqihi. Nah, kalau nahwa dorob berarti rafiqi ini mudhof ilaih. Mudhofun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarhi kasra dhahira fi akhirih. Wa huwa mudhofun. Wa huwa mudhofun. Mudhof lagi ya. Mudhofnya rafiqi ini mudhof. Lalu mana mudhof ilaihnya? Hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Nah. Terus wawa fi syiddatil khajali. Wawu huruf apa tadi? Wawuhan. Ya. Wawunya karena kalimat wawa fi syiddatil khajali ini jumlah wawa fi syiddatil khajali jumlah haliyah ya. Jumlah yang menceritakan keadaan. Sehingga hanya wawunya itu bisa disebut sebagai wawul hal. Wawu yang menceritakan keadaan. Tetapi kalau dalam ilmu nahwu biasa disebut sebagai wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah, wawu al-ma'iyah. Apa ma'iyah? Jadi kata ma. Apa artinya ma? Bersamaan. Bersamaan. Al-Mudda'i tadi menuju temannya. Bersamaan dia menuju itu, bagaimana apa yang terjadi pada dirinya? Dia sangat malu. Bersamaan dengan dia datang kepada temannya itu, dia sangat malu. Nah, sehingga wawu di sini adalah wawul ma'iyah, wawu yang menceritakan suatu peristiwa terjadi bersamaan dengan pekerjaan sebelumnya. Kata aqbala nahwa rafiqi itu sebuah perbuatan, sebuah
pekerjaan, sebuah activity ya, aktivitas. Nah, aktivitas menuju teman itu terjadi bersamaan dengan perasaan malu yang sangat malu dari teman itu, dari al-mudda'i tadi. Perasaan malu itu terjadinya bersamaan atau setelahnya? Bersamaan. Bersamaan. Karena bersamaan terjadinya maka ma'iyah bersama-sama dengan itu. Makanya wawul ma'iyah, wawu yang menceritakan atau yang bermakna bahwa kalimat sesudahnya itu terjadi bersamaan waktunya, bersamaan masanya dengan pekerjaan yang terjadi pada kalimat sebelumnya. Makanya disebut dengan wawul ma'iyah, wawu ma'iyah. Dan wawu ma'iyah itu menceritakan keadaan, makanya disebut sebagai wawul hal. Wawu hal. Dari segi pemahaman begitu. Nah, baik. Lalu huwa itu dhamir apa? Dhamir munfasil. Dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada'un, ya. Dhamirun ini mubtada. Selalu kalau ada dhamir munfasil, ana, anta, huwa, ana, antiya itu mubtada. Mana khabarnya? Nah, sebelum bicara khabar, ini kita rinci dulu. Fi harfu jarin. Dah, harfu jarin ya. Mabniun ala sukun. Syiddati majrur. Majrur ya, majrurun. Wawa mudhafun, majrurun mudhafun ya. Nah, al-khajali mudhafun ilaihi tuh. Ilaihi. Nah, kemudian wa syibhul jumlah fi syiddatil khajali, dan syibhul jumlah fi syiddatil khajali fi mahalli raf'in Apa? khobar. Gitu. Syibhul jumlah itu adalah kalimat yang terdiri dari jar majrur atau dhorob mudhof ilaih. Itu syibhul jumlati. Mirip kalimat, syibhu mirip. Al-jumlati kalimat atau jumlah dalam bahasa Singapura Malaysia ya. Nah, jadi wasyibhul jumlah fi syiddatil khajali fi mahalli raf'in khobaru mubtada'in. Khobar mubtada. Tuh, begitu. Baik Bapak Ibu semua, ini ada kata nahwa. Ini nanti kita pada saat belajar membuat kalimat, kita bisa membuat kalimat nahwa ini. Nahwa itu jarang-jarang ditemukan, tetapi ternyata ini salah satu kalimat yang bisa kita gunakan. Nahwa. Misalkan gini, kalau di Al-Barzanji ada ungkapan syair begini. Nahwa hatikal manazil. Apa tuh kalimat itu? Ada bil asyi wal bukuri, seperti itulah gitu. Nahwa hatikal manazil. Nahwa itu kepada atau menuju. Sebagai contoh misalnya saya buat seperti ini. Ana adhabu nahwa al-bait. Ana adhabu nahwa al-bait. Saya pergi menuju rumah. Ana adhabu nahwa al-madrasati. Contoh yang lain lagi misalnya Ja'a Muhammadun nahwa sohibihi. Seperti itulah gitu. Jadi kita bisa buat kalimat, bisa menggunakan kata nahwa ya. Mananya menuju. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada soalan, silakan. Cukup. Ustadz bertanya, Ustadz. Ustadz bertanya. Silakan Pandi. Baik. Ustadz, saya tertarik dengan yang ini, Ustadz. Apa antum memberikan contoh kata jumlah dengan penggunaan labuda tadi, Ustadz? Ya. Itu kan labuda ayatia ba'daan fi'lun madin gitu. Ya, itu berarti beda dengan kaidah yang Ustadz ajarkan di sebelumnya, Ustadz ya.
Yang pertama dari sisi tidak ada li-nya, li atau la-nya. Oh, iya, 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 iya. Yang kedua, Baik, baik. Ustaz tadi menerjemahkannya harus duluan, Ustaz. Harus datang setelah gitu. Ya. Bukan ya kan aku harus seperti itu, Ustaz. Ya, baik, baik, baik. Ini nyambung dengan pelajaran Ustaz hari Minggu ya, hari Ahad ya. Nah, Ustaz. Kalau yang hari Minggu itu kan gini, la Buddha laka an tadhaba misalnya ya. La Buddha laka an tadhaba ila syajaroti misalnya nih, misal aja ya. La Buddha laka an tadhaba ila syajaroti. Apa nih terjemahannya nih? Dan dapat tidak kamu Kamu pergi ke pokok. harus Pergi ke pokok. pergi ke pokok, ke pohon. Nah, ini yang pertama ya. Terus tadi saya mengucapkan la Buddha ayatiya ba'da an fi'lun madin. Nah, tadi saya mengucapkan kalimat la Buddha ayatiya ba'daan fi'lun madin. Setelah an harus datang fi'il madi. Setelah an ba'daan harus datang fi'il madi. Amin. Nah, pertanyaan dari Pak Andi, kenapa pada kalimat yang kedua ini saya tidak menggunakan harap jarli? Sedangkan yang nomor satu, kalimat yang pertama menggunakan li. Nah, sebab subjek dalam kalimat yang pertama sudah diketahui. Siapa? Kamu, laka. Makanya kita temakan laka. Ada huruf jar setelah la Buddha. La Buddha laka, la Buddha lahu, la Buddha li Muhammadin, la Buddha li Khadijata, dan seterusnya. Tetapi kalau kalimat yang kedua, setelah la Buddha kita belum mengetahui siapa fa'il yang harus disebutkan. Jadi langsung la Buddha, tidak diikuti oleh apa ya? Tidak diikuti oleh huruf jar li itu. Kalau misalnya kita sebut la Buddha li, nanti harus disebutkan dulu apa yang dimaksud. Sedangkan kita belum tahu apa yang disebut harus itu apa. Nah, karena belum tahu, maka bisa langsung diikuti oleh al-masdariyah. La Buddha an ya'tiya ba'da'an fi'lun madhin. Karena apa? Karena subjek dari kata la Buddha belum diketahui siapa atau apa. Beda dengan la Buddha laka, subjeknya adalah kamu, Kak. Ustaz, Ya, Ibu. kalau misalnya kita uslub kita menggunakan perasa la Buddha, tapi kita tak menggunakan huruf jar laka. La Buddha an tadhhaba. Maksudnya kita dah tahu, mungkin ini sambungan cerita. Jadi kita dah tahu cerita itu adalah tentang awak lah, tentang engkau ya. Jadi Ya. boleh kita gugurkan laka? Boleh. Boleh. La Buddha an tadhhab. La Buddha an najlis. La Buddha an nata'allama. Jadi tidak perlu atau tidak payah kita cakap la Buddha lana, la Buddha lahu, tak payah. Tak perlu. Cukup la Buddha an nata'allam. Itu boleh juga. Boleh juga. Ya, okey. La Buddha. Jadi bukan sebuah keharusan harus selalu ada. Namun kalaupun dimunculkan maka harus menggunakan huruf jar li atau la. Tidak huruf jar yang lain. Namun ketika sudah diketahui dengan jelas siapa subjeknya, boleh langsung loncat ke an-masdariyah. La Buddha an tadhhaba. Bahkan nanti gini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahasa Indonesia atau bahasa Singapura, bahasa Malaysia begini. Belajar adalah sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus.
Ini kalau dalam bahasa Indonesia kalimat seperti ini ada muncul. Belajar adalah sesuatu yang harus. Ini bisa dimengerti tidak kalimat ini? Belajar adalah sesuatu yang harus. Harus di sini maksudnya adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang mesti, yang tidak boleh tidak, harus. Harus dilakukan. Tetapi kalimatnya berarti sampai kata harus. Tidak ada kalimat harus dilakukan, harus dipenuhi, harus dikerjakan, tidak. Tapi cukup belajar adalah sesuatu yang harus. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ini bisa kalimat yang berbeda. Coba. Belajar bahasa Arabnya apa? At-ta'allumu. At-ta'allum. Sesuatu. Ada sesuatu apa? Adalah kan tidak usah diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Adalah tidak perlu. Jadi syai'un. Syai'un. Nah, la budda minhu. Tuh. Oh, at-ta'allum. At-ta'allumu syai'un la budda minhu. Bukan syai'un la budda lahu, bukan. At-ta'allum. At-ta'allumu syai'un la budda minhu. Sesuatu yang harus. Huruf jarnya menggunakan min, bukan lahu. At-ta'allumu syai'un la budda minhu. Talabul ilmi syai'un la budda minhu. Musa'adatul ghairi syai'un la budda minhu. Membantu sesama adalah sesuatu yang harus. Mencari ilmu adalah sesuatu yang harus. Fi'lul khairi syai'un la budda minhu. Berbuat kebaikan adalah sesuatu yang harus. Nah, la budda minhu, bukan la budda lahu. Kalau kalimatnya seperti ini, sesuatu yang harus. Jadi la budda minhunya nanti menjadi naat. La budda minhunya menjadi naat dari syai'un. Makanya diterjemahkannya dengan yang. Sesuatu yang harus. Syai'un adalah man'utnya, la budda minhu adalah naat. Tetapi naatnya bukan terbuat dari kata sifat. La budda bukan kata sifat, kan la huruf nafi. Budda adalah isim yang mansub oleh la. Minhu jar majrur. La budda minhu bukan terbuat dari kata yang bermakna sifat. Tetapi la budda minhu dalam kalimat ini dimaknai sebagai naat. Naat bagi syai'un. Man'utnya adalah syai'un. Dan menerjemahkannya pun syai'un la budda minhu adalah sesuatu yang bersifat harus atau sesuatu yang harus. Jadi tidak menggunakan lahu, tapi menggunakan la budda minhu. Kalau menggunakan lahu justru salah. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kapan kita menggunakan lahu huruf jarli? Yaitu tadi ketika kita menggunakan subjek pelaku dari kata la budda. Saya harus belajar. Siapa subjeknya? Saya. Muhammad harus pergi. Siapa yang subjeknya? Muhammad. Nah, kalau ada subjeknya Muhammad, saya, kami, kita, maka huruf jarnya menggunakan li, lahu. Sedangkan at-ta'allumu syai'un la budda minhu, apakah di sini ada subjek yang harus mengerjakan belajar? Belajar adalah sesuatu yang harus. Ada tidak subjek yang disebutkan yang harus belajar di sini? Tak ada. Tak ada. Karena tidak ada subjek dalam kalimat at-ta'allumu syai'un la budda, maka bukan lahu, tapi minhu. Dan minhu ini hunya kembali kepada syai'un. Sesuatu yang harus. Makanya menggunakan min, bukan lahu. Itu penjelasan secara teorinya ya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu, ini kalau kita terus-terus menggunakan kalimat ini, membedakannya, insya Allah nanti pada akhirnya zauk kita akan merasa, akan bisa menerapkan zaukun. Zaukun itu apa? Sense ya. Sense. Zauk, rasa kita akan masuk, akan dapat merasakan bedanya. Nah, kembali ke la budda ya'tiya ba'da'an fi'lul madin. Tadi Pak Andi bertanya bagaimana menerjemahkannya. Tadi ketika saya bercakap-cakap menerjemahkannya
harus datang sesudahnya adalah fi'il madhi, begitu ya? Ini saya menerjemahkannya mengikuti susunan huruf-huruf kata per kata. Kalau kita menggunakan terjemahan yang lebih baik, tidak harus menggunakan seperti itu. Tapi misalkan begini, ba'daan, setelahan harus datang fi'il madhi, begitu. Kalau lebih bagus begitu. Setelahan, ba'daan dulu. Setelahan harus datang fi'il madhi. Itu lebih baik. Cuma tadi saya menerjemahkannya mengikuti susunan kata per kata dalam kalimat yang saya cakapkan, yang saya ucapkan. La budda ayyatiya ba'daan fi'lun madhi. Fi'lun madhi adalah fa'il dari ya'tiya. Begitu Pak Andi? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Ada lagi mau tanya boleh? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan. Wasa'ala. Wasa'ala. Wasa'ala ala sabilil muzahi. Tadi Al-Mudda'i merasa sangat malu kan? Al-Khujjal itu malu ya, Al-Haya'u. Ala sabilil muzahi. Wasa'ala ala sabilil muzahi amma qalahu ad-dubbu fi udhunihi. Ya, cukup. Kita lanjutkan. Sa'ala, maaf. Wawu huruf apa? Ataf. Harfu atfin. Maktuf alaihnya ke fi'il madhi yang sebelumnya ya. Akbala. Akbala, bagus. Berarti salah ada maktuf. Maktuf alaihnya kembali kepada akbala. Fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu huwa kembali kepada Al-Mudda'i. Al-Mudda'i. Ala sabilil muzahi, ala harfu jarin. Ya. Harfu jarin mabni ala sukun, sabili majrur. Wa alamatu jarri kasrah dhahira fi akhiri wa huwa mudhafun. Ini rangkaian dua kata. Sabili isim dirangkai dengan al-muzah juga isim. Berarti al-muzah adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah dhahira fi akhirih. Wasa'ala ala sabilil muzah. Dia bertanya dengan gaya bercanda. Gaya jok. Sabil sini jalan kan? Way. Dengan apa? Di atas jalan bercanda. Ini bahasa Arabnya begini. Wasa'ala ala sabilil muzahi. Nah, kalau kita menerjemahkan ke bahasa kita, baiknya bagaimana? Dia bertanya di atas jalan canda. Enak tak? Dia bertanya di atas jalan candaan. Secara bergurau. Tidak enak kan? Berarti bisa kata yang lain. Dia bertanya sambil bergurau. Bagus, gitu. Begitu ya. Jadi kalau menerjemahkan itu tidak harus sama dengan apa yang tertulis dalam bahasa Arabnya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, di antara prinsip menerjemahkan adalah menerjemahkan itu bukan alih bahasa. Alih tahu tidak Bapak Ibu? Paham ya alih ya? Ya. Memindahkan, bukan memindahkan bahasa. Menerjemahkan itu bukan memindahkan bahasa, tetapi memindahkan pikiran, konsep, pikiran atau gagasan, atau makna. Nah,
Jadi menerjemahkan itu bukan mengalihkan bahasa, tetapi memindahkan konsep, memindahkan pikiran, atau memindahkan makna dalam kalimat dari kalimat asal, dari kalimat bahasa Arabnya kalau bahasa Arab. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Singapura, bahasa Malaysia, maka gunakan gaya bahasa yang menjadi tujuan kita menerjemahkan. Kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, maka gunakan gaya bahasa Indonesia. Atau gaya bahasa Singapura, atau gaya bahasa Malaysia, Melayu. Jadi bukan mengikuti bahasa Arab lagi. Sebab kalau kita ngikutin struktur bahasa Arab, nanti bisa jadi tidak dimengerti dengan baik oleh pembaca atau oleh pendengar. Dia bertanya di atas jalan gurau, atau di atas jalan bercanda. Tentu saja tidak bisa dimengerti dengan baik. Tapi kalau kita mengatakan, dia bertanya sambil bergurau, nah itu kan mudah dipahami. Dia bertanya sambil bercanda, itu mudah dipahami daripada di atas jalan candaan atau di atas jalan gurauan. Begitu ya? Ya, baik. Berikutnya lagi. Amma an harfu jarin. Harfu jarin. Amma ini semula adalah an dan ma ya Bapak Ibu ya? Ya. An ditambah ma ya? Dengan ma, an dengan ma. Ya. An dan ma. Nah, berarti ma apa ini? Maf'ul. Mausul ya, boleh. Ya, jadi ma ini adalah ismul mausul ya. Ya. Jadi ma-nya ma mausula, ismul mausul. Fi mahalli jarin majrurun. Majrur. Ya kan? Ya. Ya. Fi mahalli jarin majrurun. Ismul mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin majrurun. Qalahu. Qala fi'lun madin. Oke, fi'lun madin. Terus hu apa hu? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Baik, hu dhamir muttasil. Fi mahalli Nasbin. nasbin Nasbin. Maf'ulun. maf'ul Maf'ulun. maf'ul bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Oke. Adubu kenapa doma? Fa'il. Fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Sudah ya. Fi udhuni fi harfu jarin. Sudah banyak sekali huruf jar ini. Harfu jarin mabniun ala sukun, udhuni majrurun wa huwa mudhafun. Wah, mudaf. Ini kalau sudah berulang-ulang saya tidak tulis lengkap ya, cukup besarannya saja. Majrurun wa huwa mudhafun. Hi dhamir muttasil Tasir ya. mabniun ala kasri fi mali jarin mudhafun Mudhaf ilaih. ilaihi. Ya, ini mudhaf ilaih ya. Mudhafun ilaihi. Bapak Ibu semua, ini saya ingin menggarisbawahi kata qalahu. Qalahu ini dari kata apa? Qala dan hu kan? Iya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kata qala, perhatikan aturan mainnya. Perhatikan cara mengucapkannya, perhatikan cara menggunakannya. Ini boleh fil madi, boleh fil mudhari, boleh fil amar, boleh fil nahi atau yang lain. Nah, kalau kita menggunakan kata qala, misalnya kita buat kalimat apa misalnya? Muhammad berkata kepada temannya. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Qala Muhammadun li sadiqihi. Qala Muhammadun Li. li sodikihi. Nah, setelah kata qala, setelah fa'ilnya tentu saja, maka kalau kita melambungkan dengan kata berikutnya, harus diikuti oleh li. Huruf jar li. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Qala li. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Setelah qala harus ada li. Boleh qala fil madi, boleh qala fil mudhari, amar nahi. Qul li azwajika.
Qul lil mu'minina wal mu'minat. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi setelah qala yaqulu qul la taqul, maka diikuti oleh li. Tetapi menempatkan li ini harus sebelum orang yang kepadanya kita bicara. Jadi kepada orang yang dituju, yang diajak bicara. Kalau gunakan ila boleh tak Ustaz? Setahu saya tidak. Setelah qala harus li. Silakan Bapak Ibu lihat di Al-Quran ataupun di kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain, baik ya hadis Nabi maupun kalimat-kalimat bahasa Arab yang lainnya. Setelah qala harus li. Qala Muhammadun li sahibihi li sadiqihi qultu laka, aku berkata kepadamu. Qultu laka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Meskipun diterjemahkan dengan kata kepada, tapi bahasa Arabnya bukan ila, tetapi li. Begitu. Nah, tetapi lihat di situ di teks yang kita baca hari ini, di situ ada kata qalahu. Qalahu. Fa'ilnya adalah Dubu. apa? Adubu kan? Dubu, ya. Nah, qalahu, baik. Qalahu adubu. Di mana li-nya? Ada muncul tidak? Tidak. Tidak ada. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya ini semula adalah qalahu dubu lahu. Tuh. Apa maksudnya? Qalahu di sini adalah dhamir mutasil. Sedangkan ad-dubu adalah fa'il dari qala. Adapun lahu di sini, ini lahu jar majrur, lamnya huruf jar, hunya dhamir yang majrur. Sedangkan qalahu, la di sini bukan lam huruf jar, tapi lamnya lam fi'il. Qala, qawala, qaf fa fi'il, alif ain fi'il, la lam fi'il. Ditambah dhamir mutasil yang sebagai maf'ul bihi. Semula kalimat ini adalah qalahu dubu lahu, apa yang beruang katakan kepadanya. Nah, terus hu ini maksudnya apa? Hu dalam kalimat di buku kita itu adalah kembali kepada ma. Coba saya tuliskan ya. Amma qalahu ad-dubu fi udhunihi. Amma qalahu, an huruf jar, ma adalah ismu mausul. Nah, qala fi'il madi, hu nya apa, tentang apa yang dikatakan oleh beruang. Apa yang dikatakan? Ma ini. Berarti hu ini kembali kepada ma. Nah, hu di sini adalah objek maf'ul bihi. Sehingga qala ini adalah fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bihi. Ini yang muta'addi biharfin Ustaz ya? Kalau qalahu hunya enggak. Tidak biharfin. Oh. Kalau misalnya lisodikihi, ya lisodikihi sesungguhnya ya ini nih, sebentar saya tuliskan ya. Saya beri tanda. Qala Muhammadun lisodikihi. Muhammad berkata kepada temannya, lisodiki. Di sini teman itu objek atau objek yang dikatakan, objek yang diucapkan, atau orang yang kepadanya Muhammad berkata. Objek yang Muhammad berkata kepadanya lah. Ya, tapi bukan objek yang dikatakan kan? Tidak, bukan. Bukan objek yang diucapkan, bukan objek Bukan yang ucapannya, disampaikan. bukan ya. Maf'ul bihinya dalam kalimat qala Muhammadun li sadiqi ini tidak ada maf'ul bihi. Maf'ul bihinya tidak disebutkan.
Muhammad berkata kepada temannya. Apa yang dikatakan? Tidak disebutkan. Qala Muhammadun li sodiki. Muhammad berkata kepada temannya. Apa yang Muhammad katakan kepada temannya? Tidak disebutkan. Berarti maf'ul bihi atau objek dari kalimat qala Muhammadun li sodiqihi tidak disebutkan. Meskipun qala adalah fi'il muta'addi, tetapi maf'ul bih dari qala tidak harus diucapkan, tidak harus dimunculkan. Dan tidak hanya kata qala, fi'il-fi'il yang lain yang muta'addi tidak selalu harus muncul maf'ul bihinya. Contoh di hadis Nabi, kul washrab wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala makhilatin. Coba, fi ghairi sarfin wala makhilatin. Saya beri batas ya. Tuh. Ini hadis Nabi yang saya ingat. Kul washrab wa tasaddaq fi ghairi sarfin wala makhilatin. Makanlah dan minumlah dan bersedekahlah, atau dannya taruh di akhir aja. Makanlah, minumlah dan bersedekahlah fi ghairi sarfin, tanpa berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan, kesombongan. Nah, kul dari kata akala, memakan. Makan ini fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi. Ada maf'ul bihi tidak di sini? Tidak ada. Tidak disebutkan. Washrab, minum. Minumlah. Minum muta'addi atau lazim? Muta'addi, tapi tidak ada maf'ul bihnya kan? Ya. Begitupun tasaddaq, begitupun kata-kata yang lain bisa kita temukan banyak. Jadi kesimpulannya, fi'il muta'addi memang adalah fi'il yang memerlukan maf'ul bihi, tapi tidak selalu harus dimunculkan maf'ul bihinya. Kalau memang tidak diperlukan atau tidak perlu dimunculkan, begitu. Tetapi ketika suatu saat dimunculkan, maka hukum maf'ul bihi dari fi'il itu ya berlaku lagi. Seperti kata qala dalam kalimat atau dalam ayat qala Muhammadun li sodiqi, ini maf'ul bihinya tidak disebutkan karena tidak diperlukan atau tidak diperlukan untuk disampaikan sekarang ketika diucapkan. Berbeda dengan kalimat yang sekarang kita bahas, yakni amma qalahu dubbu fi udhuni, tentang apa yang beruang katakan apa itu dalam di telinganya. Amma qalahu dubbu fi udhuni. Nah, kalau begitu maka hu-nya dimunculkan agar hu ini kembali kepada emma. Nanti menerjemahkannya wasa'ala ala sabilil muzahi amma qalahu dubbu fi udhuni. Dia bertanya sambil bergurau tentang apa yang dikatakan, pasif ya, dikatakan oleh beruang di telinganya. Hu ini maf'ul bihi. Ad-dubu fa'il. Kita pernah belajar bahwa apabila ada kalimat yang maf'ul bihinya mendahului fa'il, maka menerjemahkan kata kerjanya dengan pasif. Sehingga menerjemahkan qalahu dubu menjadi apa yang dikatakan oleh beruang fi udhunihi. Begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada soalan dulu tidak? Bisa dimengerti nih? Bisa. Oke, cukup ya kalau gitu. Kita lanjutkan. Faqala as-sani. Faqala as-sani. Faqala as-sani. Hadza. Dubbun hakimun. Oke, segini dulu. Hadza dubbun hakimun. Fa huruf apa?
Ataf. Bagus. Harful atfi. Udah. Harful atfi. Mabniun ala fathi. Qala maktuf ya. Qala fil madi mabniun ala fathi. Asani. Fa'ilnya kan? Fa'il ya. Fa'il. Marfu wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah 'alal ya. Nah ini asani isim apa ini? Yang tadi kita bilang. Yang tadi Isim kita mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus. Karena apa? Berakhir dengan ya, sebelumnya huruf berkasrah. Nah begitu. Kalau ada isim yang huruf terakhirnya ya dan sebelumnya kasroh, maka isim itu disebut dengan isim mangkusun. Berbeda kalau isim yang huruf terakhirnya ya tetapi sebelumnya fathah, misalnya fata. Tuh. Fata. Ini ada ya tetapi sebelumnya fathah. Nah, kalau fata bukan isim mangkus tetapi maksur. Maksur. Jadi bedanya isim mangkus dan isim maksur, perhatikan harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya fathah, akso, maka itu isim maksur. Kalau sebelumnya berharokat kasroh, maka itu disebut dengan isim mangkus. Begitu. Gitu ya, itu mudahnya. Asani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala al-ya'i. Nah, qala berkata. Ini berkata apa? Objeknya ini. Hadza dubbun hakimun. Hadza ismul isyarah. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Dubbun khobarun. Khobaru mubtada'in maksudnya ya, khobaru mubtada'in. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa man'utun ya kan? Ya. Man'ut yang disifati. Hakimun adalah na'tun. Na'tun li dubun ya. Ya. Na'at untuk dubun. Na'tun li dubun. Wa na'tul marfu'i. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, belum selesai. Wa jumlatu hadza dubbun hakimun. Coba ada yang bisa tidak? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begitu. Wa jumlatu hadza dubbun hakimun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari qala. Min qala. Dan kalimat hadza dubbun hakimun dalam posisi nasab adalah maf'ul bihi dari kata qala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa kalimat hadza dubbun hakimun adalah objek yang diucapkan, mangsa yang disampaikan oleh As-Sani. As-Sani berkata apa? As-Sani berkata hadza dubbun hakimun. Ini adalah beruang yang bijaksana. Itu. Bapak Ibu, hakimun. Ini page-nya page 79 ya. Mumtaz halaman 79 jilid 1. Bapak Ibu nanti sering baca kata hakimun, ada juga nanti hakimun. Kalau hakimun ya kita sering dengar ya kata hakim. Misalnya contohnya kata inilah hakimun. Miladun hakimin khabir ya, ada kalimat itu ya. Nah, di surat Al-Atin ada lagi ayat yang lain berbunyi misalnya kalimat alaihissallahu bihkamil hakimin. Ada hakim, ada hakim. Ini dua-duanya isim fa'il.
ismul fa'il dua-duanya. Tetapi maknanya berbeda. Hakim dan hakim fi'il madinya sama hakama. Tapi maknanya hakim dan hakim berbeda. Kalau hakim artinya wise, bijak, sana. Nah, sedangkan hakim apa? Orang yang memutuskan, orang yang Magistrate. Is it magistrate? orang memutuskan atau orang yang memerintah. Memerintahkan. Magistrate. Government itu hakim. Apa tuh? Orang yang berlari-lari di lapangan bola sepak menjadi penengah antara dua kesebelasan, itu hakim kan? Itu orang yang memutuskan keputusan pertandingan. Hakim, orang yang memutuskan. Nah, pemerintah juga hakim. Dalam ilmu usul fikih ada kalimat begini. Hukmul hakim yuzilul ikhtilaf. Nah, perhatikan ini. Dalam usul fikih ya, atau dalam ilmu fikih, kita mengenal ungkapan begini. Hukmul hakim yuzilul ikhtilafa. Keputusan hakim, maksudnya sini adalah pemerintah. Yuzilul ikhtilafa atau yuzilul khilafa. Menghilangkan perselisihan, menghilangkan perbedaan. Misalnya, dulu kalau di Indonesia itu ada kesimpulan, hari raya hari apa? Hari Rabu atau hari Selasa? Ada sebagian orang yang hari raya Idul Fitri hari Selasa, ada yang hari Rabu. Nah, ketika pemerintah sudah menetapkan, maka perbedaan perselisihan pendapat hilang, selesai. Sehingga rakyat mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah, oleh government. Nah, ini teorinya. Hukmul hakim yuzilul ikhtilaf atau yuzilul khilaf. Begitu. Sehingga al-hakim maknanya dalam kalimat ini adalah pemerintah atau pemutus. Nah, dalam ayat surat At-Tin ayat terakhir itu alaihissallahu bihkamil hakimin, itu di situ maknanya adalah hakim, bukan bijaksana. Nah, tapi isim tafdilnya adalah ahkam. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Nah, maka terjemahkannya, bukankah Allah pemutus yang paling bijaksana? Pemutus atau orang yang memutuskan, atau pihak yang memutuskan, atau pihak yang memerintahkan, atau pihak yang menetapkan. Ahkam yang paling bijaksana. Begitu ya? Sudah. Kita selesaikan dulu. Hadza dubbun hakimun. Hadza dubbun hakimun. Falaqad akhbaroni. Anna madiha nafsihi kadzabun. Hadza dubbun hakimun. Falaqad akhbaroni. Tebak-tebak, fa-nya apa ini? Ini Pak Istinaf ya? Pak Istinaf, bagus. Istinaf. Tidak ada yang sama ya, Pak Istinaf. Berarti permulaan. Laqad ini taukid. Harfu taukid. Nah, laqad ini ada dua kata, ada dua kata, adalah taukid. Ada qad, juga taukid. Nah, terkadang qad dan la itu bisa sering disampaikan bersamaan.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tetapi kadang-kala juga tidak digunakan la lagi, cukup qad. Qad ja'akum qad ja'aniyal alimul khabir atau apa gitu ya. Qad. Bapak Ibu ada yang ingat tidak? Kata apa yang ada qad di Al-Quran? Qad aflahal mu'minun, ya kan? Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah, di situ nggak ada la-nya, nggak ada la qad, nggak diikuti oleh la, nggak diawali oleh la, tapi langsung qad aflahal mu'minun. Nah, tetapi di sini menggunakan la qad, berarti taukid dan taukid, berarti sangat kuat. Taukidnya 2. Laqad akhbarani. Nah, kalau ada qad sebagai taukid, maka kata sesudahnya itu berupa fil madi, akhbaru fil madi. Bapak Ibu, kalau ada qad diikuti oleh madi, maka ini taukid. Artinya sungguh. Tetapi kalau qad diikuti oleh mudhari, maka maknanya terkadang. Sama tidak? Terkadang dengan sungguh. Beda. Qad yaf'alu ma yurid. Terkadang dia mengerjakan apa yang ia kehendaki. Tapi kalau qad fa'ala ma aroda, artinya sungguh ia telah mengerjakan apa yang ia kehendaki. Begitu ya. Nah, ini akhbaru fil madi. Mazid ya, madi mazid. Mazidnya biharfin wahidin bi ziyadatil hamzah qabla fa'il fi'li. Dari kata khobaro. Nah, berarti fil madi mazid. Nah, karena akhbaru fil madi maka qadnya mananya sungguh. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kembali kepada dubbun hakimun. Sedangkan ini dua huruf ya, nun dan ya. Nun adalah harful wiqayah. Ya. Harful wiqayah. Untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga agar kata akhbaro tidak dianggap sebagai isim. Kalau nunnya dibuang, nanti bacanya akhbari. Falaqad akhbari. Nah, kalau kita mengatakan akhbari, itu nanti akhbaro dianggap sebagai isim. Nah, karena akhbaro adalah fi'il, kemudian disambung dengan ya mutakallim, i, maka agar akhbaro tidak dianggap sebagai isim, maka antara akhbaro dan ya mutakallim harus diikuti oleh nun. Dan nun itu fungsinya untuk menjaga wiqayah agar akhbaro tidak dianggap sebagai isim. Maka huruf nunnya disebut dengan harful wiqayati, huruf untuk menjaga. Nah, sedangkan ya adalah ya'ul mutakallim adalah apa? Ya mutakallim ini domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin Maf'ulun bihi. Falaqad akhbaroni. Nah, tetapi maf'ul bihi-nya maf'ul bi awal ini, maf'ul bi awal. Maf'ul bi awal, maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi yang keduanya mana nanti? Belum selesai. Anna ma diha nafsi. Anna apa nih? Harfun nasbi ya. Harfun nasbi mabni ala fathi. Madiha ismu anna. Da ismu anna mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Nafsi mudhafun ilaihi. Mabni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Mudhaf lagi. Ya, mudhaf lagi. Hi domir muttasil mabniun ala kasri fi mahalli jarrin
Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Oke, mudhafun ilaihi. Baik. Nah, kadzabun. Apa kadzabun? Khabar anna. Khobar anna. Khobar anna. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tetapi ini kadzabun adalah khobar anna awalun. Khobar anna yang pertama. Kadzabun khobar anna yang pertama. Lalu mana khobar yang keduanya? Kita lanjutkan. Anna madiha nafsihi kadzabun. Kadzabun la yusaddaku. La yusaddaku. Wala yu'tamadu alaihi. Wala yu'tamadu alaihi. Ya. Anna madiha. Tadi madi adalah isim anna. Dah. Kadzabun khobar anna. Ya, baik. Terus la yusaddaku apa? Baik. Tadi saya sampaikan kadzabun adalah khobar anna yang pertama ya, khobar anna awalun. Kalau kita mengatakan bahwa la yusaddaku adalah khobar anna yang kedua. Kadzabun la yusaddaku wa la yu'tamadu alaihi. Kalau la yusaddaku kita sebut sebagai khobar yang kedua, maka kadzabun adalah khobar anna yang pertama. Tetapi analisa yang lain bisa juga tidak demikian. La adalah harfun nafi ya, harfun nafi mabniun ala sukun. Nah, yusaddaku adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, la yusaddaku ini kan jumlah fi'liyah, betul tidak? Iya. Nah, jumlah fi'liyah setelah apa? Kadzabun nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Nakiro, ingat tidak teorinya? Apabila ada jumlah setelah nakiro, apa namanya? Tadi menjadi hal lah Ustaz. Sifat Bukan. Ustaz. Tak boleh. Sifat. Sifat. Baik. Oh, kalau hal maksudnya ini Al jumlah ba'dan nakiro na'tun atau sifatun. Al jumlatu ba'dan nakiroti na'tun. Jumlah setelah isim nakiro adalah na'at. Wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Tuh. Wal jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Nah, sekarang lihat la yusaddaku ini kan jumlatun fi'liyatun. Manfiyatun yang diawali oleh huruf nafilah. Nah, datang setelah kadzabun. Kadzabun adalah nakiro. Nah, kalau menggunakan teori ini berarti la yusaddaku adalah na'tun li kadzabun. Na'at bagi kadzabun. Jadi, kata la yusaddaku boleh disebut sebagai na'at bagi kadzabun. Karena la yusaddaku adalah jumlatun ba'da an-nakirah, yakni kadzabun. Tetapi bisa juga kalau kita mau sebut misalnya kadzabun khobar ana yang pertama, la yusaddaku khobar ana yang kedua. Bisa juga begitu. Nanti nerjemahkannya bahwa sesungguhnya orang yang memuji dirinya adalah pendusta, koma, tidak dipercaya. La yusaddaku. La yusaddaku tidak dipercaya. Kalau dia sebagai khobar anna yang kedua, maka menerjemahkan la yusaddaku bukan yang, tetapi tidak dipercaya.
Sesungguhnya orang yang memuji dirinya adalah orang pendusta, koma, tidak dipercaya. Wala yu'tamadu alaihi, dan tidak diandalkan, tidak bisa diandalkan. Diandalkan itu Bapak Ibu paham juga ya bahasa Indonesia ini ya, tidak diandalkan. Paham ya? Nah, jadi boleh Bapak Ibu, la yusaddaku boleh dianggap sebagai khobar anna yang kedua, yang pertamanya adalah kadzabun, boleh juga sebagai naat dari kata kadzabun. Nanti menerjemahkannya sesuaikan dengan kedudukannya. Wala yu'tamadu alaihi wa huruf ataf mabni al-fati, la harfun nafi lagi ya, harfun nafi. Yu'tamadu fi'lun mudhari'un. Bapak Ibu tebak, yu'tamadu ini majhul atau maklum? Majhul. Majhul. Maklumnya macam mana? I'tamada. Itu fil madi. Yu'tamadu fil mudhari kan? Ustaz tanya apa? Maaf. Ya'tamidu. Ya'tamidu maklum, majhulnya yu'tamadu. Yantaziru yuntazaru. Yahtasibu yuhtasabu. Yajtami'u yujtama'u, dan seterusnya. Kita udah belajar majhul. Nah, ini ketemu dengan fi'il majhul yang kita temukan dalam judul ini. Wala yu'tamadu. Nah, kalau fi'il maklum, maka dia mempunyai fa'il. Kalau fi'il majhul tidak punya fa'il, tetapi namanya naibul fa'il, naibul fa'il. Nah, tadi kita belum jelaskan, la yusaddaku majhul atau maklum? La yusaddaku Majhul. majhul juga. Maklumnya macam mana? Yusaddaku maklumnya bagaimana? Yusaddiqu. Yusaddiqu. Berarti di sini kita temukan ada dua fi'il majhul. Yusaddaku majhul. Yu'tamadu majhul. Yusaddaku maklumnya yusaddiqu. Yu'tamadu maklumnya ya'tamidu. Ya'tamidu. Nah, berarti yusaddaku dan yu'tamadu dua-duanya tidak memiliki fa'il. Tidak memiliki fa'il. Tetapi memiliki naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya kembali kepada dhamir mustatir ya, dhamir huwa kembali kepada madiha nafsihi. Madiha nafsihi, begitu. Jadi yusaddaku naibul fa'ilnya kembali kepada madiha nafsihi. Yu'tamadu juga sama, naibul fa'ilnya kembali kepada madiha nafsihi. Alaihi jar majrur. Ala harfu jarin mabniun ala sukun, dan hi adalah dhamir muttasilun mabniun ala kasri fi mali jarin majrurun. Begitu. Nah, Bapak Ibu semua, ini kata yu'tamadu dari kata i'tamada ya'tamidu. Perlu diketahui, ya'tamidu ini adalah fi'il yang selalu diikuti oleh ala. Maka sini yu'tamadu ala, yu'tamadu alaihi. Ya'tamidu mengandalkan. Mengandalkan siapa? Ya'tamidu ala ar-rajuli. Ya'tamidu at-talibu ala sohibihi. Murid mengandalkan temannya. Nah, setelah kata ya'tamidu harus ada kata ala. Tidak bisa, tidak boleh ya'tamidu talibu sohibahu, tidak. Sama dengan yusaddiqu. Yusaddiqu juga ada huruf jar sesudahnya. Tetapi beda dengan ya'tamidu. Kalau ya'tamidu diikuti oleh ala, kalau yusaddiqu diikuti oleh bi. Yusaddiqu bi. Bi. Artinya mempercayai atau membenarkan ya. Yusaddiqu Muhammadun bil wahyi. Muhammad membenarkan wahyu.
Tapi nanti menerjemahkannya bukan dengan cukup langsung membenarkan wahyu. Ya'tamidu ala di atas, tapi menerjemahkannya tidak harus ada ala. Ya'tamidu at-talibu ala sahibihi, menerjemahkannya murid mengandalkan temannya. Begitu. Nah, terakhir ini wa jumlatu anna madiha nafsihi kadzabun la yusaddaqu wa la yu'tamadu alaihi. Tebak-tebak. Fi mahali apa ini? Fi mahali raf'in. Ya. Saya Khabar. tuliskan ya. Falaqad akhbaroni. Falaqad akhbaroni. Oh, fi mahali nasbi maf'ulun sanin. Anna madiha. Falaqad akhbaroni anna madiha nafsihi kadzabun la yusaddaqu wa la yu'tamadu alaihi. Tuh. Tadi kan akhbaro fi'il madi. Fa'ilnya kembali kepada asani, orang yang kedua yang diceritakan dalam kisah ini, ya kan? Sedangkan ini kan maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi awal, yang awalun yang pertama. Sungguh, maaf, akhbaro bukan asani tapi dubun hakim ya, maaf, salah sebut. Sungguh beruang yang bijaksana itu telah mengabarkan kepadaku. Apa yang dikabarkan? Ini, bahwa orang yang muji dirinya kadzabun, benar, orang yang sangat pendusta, tukang dusta. Tukang dusta berarti berdustanya banyak itu, sering. Terbiasa berdusta. Terbiasa berdusta. Pendusta, tidak dipercaya dan tidak diandalkan. Nah, berarti kalimat annama dia nafsi ini adalah maf'ul bi yang kedua dari akhbaro. Maf'ul bi yang pertama adalah aku, ni, dan maf'ul bi yang kedua adalah berita yang disampaikan oleh beruang bijaksana tersebut. Beruang yang bijaksana mengabarkan kepadaku. Apa yang dikabarkan? Annama diha nafsihi kadzabun la yusaddaqu wa la yu'tamadu alaihi. Beruang bijaksana itu mengabarkan kepadaku bahwa pemuji dirinya adalah seorang yang sangat pendusta, tidak dipercaya dan tidak diandalkan. Jadi annama dia nafsi ini fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi sanin, maf'ulun bihi sanin dari kata akhbaro. Akhbaro, begitu. Gitu ya. Dari kata akhbaro. Sudah. Oh ya, selesai. Maaf, ada satu lagi. Anna ini, kalimat annama dia nafsi ini apa? Masdariyah juga. Masdar awal ya. Ya, masdar awal juga ini. Kita jarang-jarang menemukan masdar awal dari anna ya. Baik, baik. Masdar awal itu ada dua. Ada an, ada anna. Kalau an diikuti oleh fi'il, kalau anna diikuti oleh isim. Gitu. Nah, dua-duanya masdar awal. Gitu ya. An dan fi'il masdar muawwal, anna dan isim juga masdar muawwal. Akan tetapi masdar sharih dari anna, masdar sharih dari masdar muawwal yang terbuat dari anna dan isim lebih menantang. Maksudnya lebih menantang, lebih mengerahkan pikiran ketimbang atau daripada masdar muawwal yang terbuat dari an dan fi'il. Lebih mudah. Nah, untuk masdar sharih dari anna dan isim kita tidak belajar sekarang. Sebab agak panjang dan perlu pendalamannya lebih khusus.
Begitu. Ustaz, Ibu. ada lagi satu lagi mazhab awal yang saya baca dari satu kitab Nahu. Ma masdariyah berjumpa dengan fi'il madhi juga mazhab awal. Seperti dalam Al-Quran, lil insani ma sa'a. Jadi itu ma sa'a itu sebagai mazhab awal, boleh dijadikan sarih sebagai sa'yuhu. Ya. Wal laisa lil insani illa ma sa'a. Bagus Ibu, bagus. Ya. Wal laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, ini ada ma sa'a. Ma di sini apa yang ia usahakan. Bisa diubah menjadi masdar suri menjadi illa sa'yuhu ya. Ya. Illa sa'yuhu. Bagus Bu, Ibu Hajbi. Alhamdulillah. Nah, jadi masdar muawwal itu ada berapa pola. Yang paling populer adalah an dan fi'il. Nah, berikutnya ada lagi anna dan isim. Nah, sekarang tambah yang ketiga yakni ma dengan fi'il berikutnya. Nah, tapi kalau ma dan fi'il itu lebih mudah membuat masdar sorihnya. Karena kalau ma sa'a berarti sa'a saja kita ubah menjadi isim masdar kan? Sa'yun. Kalau masdar sorry dari ma diikuti oleh fi'il itu lebih mudah. Daripada masdar sorry yang terbuat dari anna dan isim dan khobarnya. Itu lebih sulit. Bagus. Bagus, makasih Bu Hajbi. Alhamdulillah. Baik. Ustaz. Ya. Tadi juga kazab. Ya, kazabun tu dia adalah khabar kepada anna. Yang selepas tu ada lagi khabar yang kedua datang selepasnya dalam jumlah fi'liyah dan yusadda'u Ustaz. Iya. Kalau bagaimana? Tadi ayat tu selepas tu kazabun. Lepas tu Ustaz kata khabar yang kedua. Selain daripada Adapun khabar yang pertama, la yusaddaku khabar kedua, betul? Dia ada, selain daripada tu tadi Ustaz cakap dia ada lagi satu kedudukan i'rab na'an ya? Iya. Karena jumlah ba'da nakirah. Dia tak boleh jadi hal ya Ustaz? Tak boleh. Kalau jadi hal itu berarti jumlah badal ma'rifah. Oh. Ba'da ma'rifah jadi hal. Kalau ba'dal ma'rifat menjadi hal. Kalau ba'dal nakirah menjadi na'at. Oh, okey. Lagi satu, selepas fi'il qala tadi yang dikatakan hadza dubun hakimun, dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Adakah sama kalau kita katakan dia maqulul qaul? Maqulul qaul. Ya, makul itu kan sesuatu yang diucapkan. Diucapkan. Jadi sama juga dengan maf'ulun bihi lah. Iya, sama. Sama maqul. Qala yaqulu kul la takul. Nah, isim masdarnya adalah qaulun. Isim fa'ilnya qailun. Isim maf'ulnya maqulun kan? Nah, apa artinya maqulun? Yang diucapkan, yang dikatakan. Maqulul qaul, yang diucapkan, perkataan yang diucapkan. Berarti maf'ul bi juga. Maf'ul bi yang jadi objek yang diucapkan maf'ul itu artinya. Jadi hadza dubun hakimun al-jumlatu minal mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin maf'ulun bihi atau maf'ulul qaul. Iya. Ibu boleh cakap dua-duanya. Dua-dua boleh ya? Ya, kalau dari irobnya itu maf'ul bi yang kedua irobnya. Tapi maknanya adalah makul dari kata qala. Yang makul itu artinya apa? Yang diucapkan, yang dikatakan. Kalau kita buat i'rab, kita lebih gunakan kalimah maf'ulun bih. Kalau dari segi i'rab lah. Kerana i'rab kan kedudukan kalimah dalam jumlah. Jadi maqulul qaul itu kerana ada macam cakap ajuk lah. Cakap ajuk kan ada banyak quotation kan. Apa yang dikatakan, itu yang maqul qaul tu. Ya, maqul qaul tu semacam makna saja. Maknanya adalah maqul yang diucapkan. Jadi kita lebih tepat gunakan dia sebagai maf'ul bihi. Kalau i'rab. Dari segi i'rab.
Ya, baik. Bukan kata dalam kalimat i'rab. Baik, syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Sudah cukup? Ustaz, saya ini tadi belum jelas cara menerjemahkan ini, Ustaz. Apa, Kalau Ustaz, Pak? yang tentang makolahu ad-dubu tadi, Ustaz, itu cara menerjemahkan gimana, Ustaz? Belum jelas saya. Oh, iya. Maksudnya gini, Pak Andi. Itu kan qalahu dubu, ada hu. Nah, Ada fa'il kan, adubu. betul. Ini prinsipnya begini. Qalahu, hu ini kan maf'ul bihi kan? Betul, Ustaz. Adubu fa'il kan? Betul, Ustaz. Nah, biasanya kalau setelah fi'il apa dulu? Fa'il dulu atau maf'ul bihi dulu? Fa'il dulu kemudian maf'ul bih. Nah, prinsipnya kalau kita menemukan maf'ul bihi mendahului fa'il, maka Oh. kata kerja itu diterjemahkan dengan pasif. Nah, Itu saja. Kalau ada maf'ul bihi mendahului fa'ilnya, maka kata kerja tersebut diterjemahkan menjadi pasif. Dikatakan, diucapkan, dijaga, dilindungi, diciptakan. Bukan menciptakan, bukan melindungi, bukan mengatakan, tapi dikatakan. Sehingga kalimat amma qalahu dubu terjemahkannya adalah tentang apa yang dikatakan oleh beruang. Bukan tentang apa yang beruang berkata bukan tentang apa yang beruang mengatakannya, bukan begitu. Kalau redaksinya mengikuti susunan kata-kata, amma qalahu dubu, ini menerjemahkannya amma tentang apa, qalahu dubu berkata mengenainya beruang. Itu kalau letterlock ya. Nah, tetapi kalau untuk menerjemahkan secara lebih baik, karena di sini ada maf'ul bihi mendahului fa'il, maka kata qala diterjemahkan dengan kata pasif. Sehingga menerjemahkannya menjadi tentang apa yang dikatakan oleh, ada oleh beruang. Begitu Pak Andi. nah, Ustaz. Ya. Baik. Apa Ustaz? Yang kita kalau dia maf'ul bih tu dia kira dia muqaddam. Jadi dimaknakan secara pasif ya, seperti kita terjemahkan kepada fi'il majhul, tapi dia bukan fi'il majhul, dia maklum. Digunakan di. Betul tak? Ya. Hampir sama dengan majhul, tapi ada perbedaan. Majhul itu adalah kalimat yang tidak ada fa'ilnya. Sedangkan kalimat, sebentar, saya tulis dulu ya, mohon maaf, sebentar dulu. Pengertian sajalah, tapi dia fi'il maklum. Ya. Kalau dubu ini adalah fi'il maklum. Coba tebak. Ini ada fa'ilnya tidak? Kalau dubu. Ada fa'ilnya tidak? Ada. Ada adubu kan? Ini maklum. Nah, sedangkan majhul itu adalah fi'il yang tidak memiliki fa'il. Contohnya gini. Air diminum. Diminum kan majhul, yusrobu kan? Yusrobul ma'u. Coba, apa yang diminum? Air. Siapa yang minum? Tak tahu. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Karena majhul. Disebut majhul itu karena fa'ilnya tidak diketahui. Air diminum. Ini majhul. Nah, tetapi kalau kalimatnya begini. Yasrobuhu al-waladu misalnya ya. Tuh. Yasrobu majhul atau maklum? Maklum. Maklum. Ada fa'ilnya tidak? Ada. Apa? Al-waladu. Ada maf'ul bihnya tidak? Ada. Ha. Apa?
Air. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil hu. Menerjemahkannya bagaimana? Ia diminum oleh anak. Budak itu. Oleh budak atau oleh anak. Tuh. Ini yasrabul waladu, kalimat yang kedua, dan yang pertama yusrabul mau, menerjemahkannya berbeda. Meskipun sama-sama pasif diminum. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kalimatnya menggunakan majhul, maka tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan siapa yang minumnya, tidak disebutkan siapa pelaku dari pekerjaan itu. Tetapi kalau maklum yang maf'ul bihnya mendahului fa'ilnya disebutkan. Ia diminum oleh budak. Nah, kalau fa'ilnya disebutkan, maka kalimat bahasa Arabnya harus maklum, bukan majhul. Nah, ini tentu saja perlu latihan. Perlu kita exercise banyak nanti, membuat kalimat majhul dan maklum, kemudian maklumnya fa'ilnya, maf'ul bihnya mendahului fa'ilnya. Ini menarik ini, belajar ini nanti menarik, sangat menarik. Misalnya nanti pada hari Minggu, hari Ahad, ada pelajaran khusus tentang membuat kalimat uslub seperti ini. Baik, itu Ibu Lela. Oke. Ustaz. Sudah ya? Sudah cukup ya? Benar. Cukup, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar malam hari ini. Sudah selesai kajian i'rab selama 3 pertemuan untuk judul Al-Mudda'i. Judulnya bagus dan saya pikir Bapak Ibu sudah mulai paham konteks kalimat dalam judul ini. Maksudnya apa? Maksudnya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Sudah paham? Nah, makanya insyaallah nanti Jumat depan kita mulai membahas pertanyaan dan kalimat mufradat yang bisa kita gunakan. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.